Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran cryptocurrency terutama dari technical analysis perspektif. Untuk teman-teman yang masih baru dan suka dengan cryptocurrency, boleh subscribe channel ini dan kalian boleh klik tombol like-nya kalau kalian melihat video ini dapat membantu dan juga bisa membantu Anda dalam berkembang. By the way teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah support saya, menjadi subscriber saya, dan juga sudah banyak berinteraksi melalui video-video saya. Thanks banget teman-teman, itu sangat menyenangkan. Kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lewat kolom komentar di video-video berikutnya. Pada video kali ini saya ingin discuss tentang pergerakan Bitcoin, dan juga nanti saya hendak mengupload video-video seputaran XRP dan juga Zilliqa. So jika kalian takut ketinggalan, ya subscribe jangan lupa makanya. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Jadi sebelum saya mulai, seperti biasa saya remind teman-teman bahwa this is not financial advice. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk teman-teman dalam melakukan analisa. Oke, first of all saya mulai dari Bitcoin logarithmic ya. Bitcoin logarithmic ini sangat luar biasa teman-teman ya. Price yang kita ekspektasi di trendline yang Fibonacci 38,2% ini ya, akhirnya bertahan teman-teman ya. Bahkan luar biasanya dia ngebentuk tail yang super panjang gitu, yang mana kalau misalkan kita connecting dengan si price yang tanpa logaritmiknya ya, itu kan di Fibonacci yang di sini teman-teman. Which is ini adalah merupakan support yang cukup strong bagi si Bitcoin price itu sendiri. Kita udah nge-retest exponential moving average 55-nya pada pergerakan pekan ini atau awal pekan ini, dan juga Fibonacci 38,2%-nya gitu ya. Dari si logarithmic harus banget close di atas level ini supaya kita bisa ngeliat si Bitcoin itu melanjutkan rebound-nya, which is ya ini confirm menjadi support yang cukup tangguh bagi pergerakan Bitcoin. Right? Kita langsung masuk ke dalam time frame yang daily-nya teman-teman ya. Saya mau discuss beberapa hal teman-teman. First of all, kemarin saya sempat sampaikan bahwa kita di sini ngebentuk semacam falling wedge pattern ya. Dimana falling wedge pattern itu kalau misalnya teman-teman lihat itu sudah berhasil di breakout ya teman-teman. Pada pergerakan di kisaran harga segini ya. Itu sudah berhasil di breakout. Ya, si falling wedge pattern ini sebenarnya merupakan indikasi market yang artinya merupakan pertanda bullish gitu ya, atau bullish reversal. Teman-teman bisa cek itu menggunakan ini, bullish falling wedge pattern ya. Artinya kalau misalnya breakoutnya resistance, dia akan meneruskan penguatan gitu. Cuman masalahnya teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa kita berhadapan dengan satu resistance yang cukup kuat terbentuk dari exponential moving average 21. Dimana pada pergerakan kemarin itu sudah terdecline, dan hari ini mendorong BTC yang tadinya sempat naik, sempat main lagi di harga 37.000, sekarang balik lagi turun ke harga 36.700. Dan ini merupakan pertanda yang kurang baik teman-teman. Karena berarti berpotensi untuk si Bitcoin itu kembali bermain di dalam descending channel ini gitu ya. Terlepas dari kabar baiknya teman-teman dari time frame yang 4 jamnya, dimana dia berhasil kembali ke symmetrical triangle gitu. Nah, by the way, ini good news ya, tailnya itu berada di kisaran harga yang kita expect, yaitu di kisaran ini, demand zone-nya teman-teman, right? Dan di sini dia ngebentuk semacam pattern yang kita kenal dengan si bullish atau Three River Morningstar ya, merupakan satu pattern bullish terhadap si pergerakan pasar itu sendiri ya. Kenapa? Karena ya secara psikologis teman-teman, berarti ini ada dorongan pasar yang cukup kuat di mana bullishnya atau buyer itu masuk dalam kuantitas cukup besar gitu ya. Nah, lalu kita tandain dulu ini teman-teman ya, price di kisaran exponential moving average 21 ya. Ini cukup penting untuk video yang berikutnya soalnya pembahasan kita di time frame yang lebih kecilnya. Nah, untuk time frame 4 jam teman-teman, pertama kita ngelihat di sini si market price-nya itu kembali lagi ke dalam symmetrical triangle ya. Ya, setelah dia terjadi breakout, dia balik lagi ke dalam gitu. Nah, pada dasarnya kalau secara momentum, ini saya bilangnya itu adalah V formation. Ya, pertama kita tandain dulu resistance terdekat terakhir dan juga support terkuat terakhir gitu ya, sebelum dia terjadi breakout. Dan after dia terjadi breakout seperti ini teman-teman, ya. Set, kenceng kan? Lalu dia balik ke atas. Nah, ini secara nggak langsung dia membentuk yang namanya V formation yang tadi saya bilang teman-teman ya. Terbalik, ini saya kasih warna biru mungkin ya, biar enak teman-teman lihatnya. Nah,
Intinya teman-teman, pada momentum yang dimaksud ini adalah ketika penurunannya di price, penguatannya itu berbalik arah dan di atas 100% dari koreksi yang sebelumnya atau dari price yang sebelumnya di kisaran level ini gitu ya. Dia balik 100 di atas 100%, ini mungkin kisaran 120 sampai 130% kekuatannya. Yang artinya mengindikasikan bahwa buyer itu kembali masuk dalam kuantitas atau volume yang cukup kuat teman-teman. Dan pricingnya mungkin bertahan either itu di dua area ini teman-teman ya, di antara resistance terakhir yang terbentuk akibat breakout di kisaran harga segini, dan juga resistance yang menahan pergerakan Bitcoin untuk kembali naik ke atas di kisaran harga segini gitu. Nah, good newsnya adalah saat ini exponential moving average dari time frame yang 4 jam itu berpihak kepada kita gitu ya, dan dia berada di kisaran level support yang kita expect itu bisa menahan pergerakan Bitcoin turun lebih jauh gitu. Nah, sedikit bad news di time frame 1 jam, kita ngelihat di sini dari segi time frame 1 jam ya, secara relative strength index itu ngebentuk satu kondisi di mana kita akan melihat adanya pelemahan penguatan yang terjadi pada si Bitcoin. Ditandai dengan istilahnya itu adalah bearish divergence teman-teman. Bearish divergence itu apa, Vin? Nah, bearish divergence itu gini, ketika si RSI-nya itu constantly nge-create lower high, tapi pricing-nya itu dia nggak creating penurunan gitu teman-teman. Mana si price-nya itu either dia sideways kayak gini atau malah menguat kayak gini ya. Maka ini kondisi yang kita bisa bilang sebagai suatu pelemahan terhadap tren atau penguatan dari si RSI-nya ini teman-teman ya. Sorry tadi kurang kelihatan ya. Nah, ini RSI-nya ya. Dia creating lower high tapi si price-nya itu steady gitu. Dan itu berarti kita masuk ke dalam fase ini teman-teman. Exaggerated divergence, di mana RSI-nya menurun tapi price-nya itu sideways, dan ini merupakan pertanda bearish. Cuman karena dia terjadinya di time frame 1 jam, saya rasa kalaupun terjadi pullback nggak akan jangka panjang gitu teman-teman ya. Oke, so next, what happen if the Bitcoin price itu berhasil close di atas level ini ya, level yang tadi kita tandai menggunakan exponential moving average 21 di time frame daily teman-teman. Right? Kalau misalnya dia berhasil close di atas itu, of course, next-nya kita pasti akan coba mencapai ke level ini atau highest yang terakhir, recent high yang sebelumnya, teman-teman. Dan mungkin perlahan-lahan kita akan mulai nge-create yang namanya sequence, di sini low, di sini latest high ya, maka di sini akan mulai create recent another new high atau higher high lagi yang berpotensi nantinya seperti ini, teman-teman. Oke, untuk pergerakan Bitcoin. Nah, cuman yang perlu diantisipasi yaitu tadi dari time frame 1 jam kita bisa ngelihat adanya kemungkinan penurunan terlebih dahulu. Ya, karena pertama yang daily tadi saya udah sempat sampaikan juga ya teman-teman, kita membentuk semacam descending channel gitu ya. So kita masih berpotensi bermain di dalam pergerakan ini ya, atau tersideways di dalam descending channel ini. Nah, another sedikit good news teman-teman. Kalau misalkan kita kembalikan lagi si RSI-nya di time frame daily, ini saya sudah pernah bahas di video saya yang terakhir, yaitu membentuk semacam bullish divergence ya, dimana marketnya turun tapi si RSI-nya itu constantly menguat. Nah, ini bullish divergence ya, regular divergence, RSI-nya menguat, marketnya menurun ya, artinya berpotensi untuk bullish pada pergerakan berikutnya ya. Itu bisa saya kasih contoh. Nah, ini ya kurang lebih teman-teman, upward sloping indicator tapi bullish traditional divergence ya. Ini kayak gini kurang lebih ya. Price-nya turun, oke. As you can see by your own eyes, price-nya turun tapi RSI-nya menguat. So hopefully skenario ini bisa bermain dengan sangat baik, which is kita akan melihat si Bitcoin price itu akan menguat kembali gitu ya, dan berhasil melewati si exponential moving average yang berada di kisaran level 38.000 tadi ya. Gitu ya. Oke. So that's it for Bitcoin video. Hopefully teman-teman bisa dapat semacam insight baru atau referensi baru dalam menganalisa dengan apa yang teman-teman tonton di dalam video ini. Kalau misalnya teman-teman suka, feel free untuk hit subscribe buttonnya dan likes video ini supaya bantu saya juga dalam mengembangkan channel ini, dan boleh share juga video-video ini ke teman-teman kalian, dan mudah-mudahan kalian suka gitu ya. So I'll see you guys again in the next video. For now, cheers and bye-bye.